Hari ini kita belajar, saudara, dengan pengertian ini. Maaf kalau pelajaran ini akan mengagetkan banyak saudara. Ya, dengarkan. Buat Papa di surga, antara ritual atau aktivitas kita di dalam gereja dengan persekutuan kita dengan Dia, sampai antara kita dengan Dia bisa berkomunikasi. Dengarkan, ini konsep penting. Ya, khususnya semua pelayan, baik pelayanan musik, pujian, pelayanan asyar, siapapun kita, pelayanan firman, dengarkan. Antara ritual, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan dengan persekutuan kita secara pribadi dengan Dia, sehingga ada komunikasi antara kita dengan Dia dan Dia dengan kita. Menurut saudara, antara nomor 1 dan nomor 2, yang Tuhan kita suka itu yang mana? Yang betul. Yang di atas? Yang kedua. Jawabannya betul. Tapi tunggu dulu, jangan puas. Secara fakta, yang kita lakukan nomor 1, nomor 2. Loh, kok bisa? Betul? Ternyata selama ini kita salah. Kita tahu yang benar mana, kita tahu yang salah mana. Tapi pengakuan kita melakukan yang salah. Ini yang harus diperbaiki, saudara. Saya ulangi lagi. Antara ritual, kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan rohani, mau doa pagi, doa puasa, doa malam, KKR, seminar, kebaktian minggu, macam-macam lah, SPK tadi pengumuman banyak lagi. Itu semua hanya ritual. Karena itu hanya sekian jam dalam satu waktu. Yang Papa inginkan atas kita adalah pergaulan kita dengan Dia, komunikasi kita dengan Dia. Jadi kalau kita tahu yang selama ini kita ternyata buat salah, ya kita mengaku salah, kita bertobat dan kita perbaiki. Amin. Jadi penekanannya, saudara, hidup kekristenan kita bukan berapa banyak kita bahasa roh. Awas, bahasa roh 99% di gereja Pantekosta Karismatik itu ternyata mantra, saudara. Ngeri sekali. Kenapa saya berkata itu mantra? Kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia, cari kata mantra, maka akan dituliskan 2 hal. Sebuah kalimat yang diulang-ulang. Yang kedua, itu mengagetkan. Dan yang mengucapkan itu gak pernah ngerti. Nah, itu mantra. Kalau bahasa roh hanya cuma diulang-ulang, karena di semua gereja karismatik dan Pantekosta banyak kali baik itu gembala, batuan, pempujian, mari kita pasor. Maaf saudara, itu bisa salah di hadapan Dia. Saya nggak ada waktu untuk saudara baca satu pasal saja, 1 Korintus 14. Di situ diterangkan bahasa roh itu kegunaannya untuk apa. Nah, kalau kita mengulang-ulang sebuah kata tapi kita tidak mengerti lagi sekali, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu mantra. Saya berbahasa roh. Tapi kalau saudara lihat ayat yang kedua, penekanan bahasa roh di 1 Korintus 14 itu adalah bahasa komunikasi dengan bahasa rahasia dengan Bapa di surga. Oke, saya akan pakai istilah militer saat ini. Ya, karena ada kata bahasa sandi kalau bahasa militernya. Ya, sudah ketemu 1 Korintus 14 ayat yang kedua? Oke, kita lihat itu 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Jadi yang Papa inginkan itu bukan ritualnya, tapi komunikasi kita yang akrab, pergaulan kita yang akrab. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir ini, 1, 2, 3. Oh, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, saudara, yang
sudah pensiun jadi anggota ABRI, polisi, tentara, yang veteran atau masih dinas saat ini akan mengerti. Saya tanya kepada saudara, mengapa setiap kali ada perang pasti diciptakan bahasa sandi? Betul tidak? Kenapa? Harus pakai bahasa rahasia. Amerika dengan sekutunya sering perang. Dan saudara tahu tiap kali mereka buat perang baru, selalu ada bahasa sandi baru diciptakan. Jawabannya apa? Supaya nggak disabot oleh musuh. Kalau pakai bahasa yang dimengerti. Mengapa Papa memberi kita bahasa sandi? Jawabannya, karena ada musuh yang seringkali memboikot hubungan kita dengan dia, mensabot, kata sabotase tahu ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Maka itu diberi bahasa rahasia. Jadi bahasa roh itu bukan mantra yang kita ucapkan rame-rame supaya kita makin kuat, tidak. Yang ngerti hanya Papa di sorga. Jadi itu bahasa untuk doa pribadi. Bukan berarti tidak boleh kalau rame-rame, boleh. Tapi tekanannya tetap pada kata komunikasi. Itu penekanannya. Oke, saya kembali pada sisi militer. Dalam sebuah peleton atau regu dalam masa perang, senjata-senjata boleh canggih, hebat semuanya. Saya tanya kepada saudara, tapi kalau antara komandan dengan prajurit terputus komunikasi, senjata itu ada artinya tidak? Nah ini, kita boleh punya senjata doa yang luar biasa, tapi kalau putus komunikasi dengan komandan perang kita, siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Karena apalagi kalau kita ini prajurit, terus kita sibuk sendiri, tanpa menunggu komando, tanpa menunggu informasi komunikasi dari komandan kita. Kita cuma tentara ngawur yang marah ngerecoki perang. Lebih celaka lagi, cuma bisa ngabisin peluru. Salah, di belakang musuhmu. Ngerti ilustrasi ini saudara? Maka itu penekanannya bukan pada ritualnya. Maaf, saudara kalau berbahasa roh, karena ayat ini jelas itu komunikasi. Berarti tiap kali kita bahasa roh dengan Papa, berhenti sebentar, dengar dia beri instruksi apa. Saya ulangi lagi. Kalau kita berbahasa roh, karena itu bahasa rahasia yang tahu hanya dia, kita pun tidak tahu. Dalam bahasa perang, bahasa sandi yang tahu cuma komandan. Prajurit cuma dikasih perintah, kalau hubungi ini bahasanya ini. Artinya apa? Kadang-kadang nggak ada artinya, yang tahu cuma komandannya, karena dia yang buat. Sebentar bahasa roh diam, kita dengar apa instruksinya. Berbahasa roh 2 jam, nggak putus-putus. Begitu amin, ini saya karena Alkitab ngajar. Saya tanya, terus setelah 2 jam kamu ngoceh seperti itu, kamu dengar Tuhan ngomong apa? Enggak, itu celaka ini celaka. Di dalam masa perang, saya tanya dulu kepada saudara. Menurut saudara dalam alam roh sekarang ini, peperangan kita makin dahsyat atau makin ringan? Makin dahsyat. Musuh luar biasa. Saya menemukan kebenaran ini. Dengarkan 3 hal. Kalau mau catat silakan catat 3 hal. Tentang musuh kita dengan kita. Ya, dengar ini penting. Nomor 1. Umur siapa yang lebih panjang antara kita dengan setan? Ayo, seandainya ada di ruangan ini, awal bulan Mei ini, manusia laki-laki tertua di dunia baru meninggal di Amerika, umurnya 114 tahun. Nah, seandainya ada di ruangan ini, misalnya orang yang paling tua, ngomongnya umur 161 tahun, misalnya ada. Setua-tuanya saudara kita itu 161 tahun. Setan lebih tua tidak? Jelas. Nah, dari usia ini, siapa pengalaman perangnya lebih hebat? Jelas setan. Nomor 1. Jadi kita kalah. Nomor 2. Setan
Kalau ketemu coba tanya. Tapi nggak usah tak ketemu, percayalah. Setan itu nggak pernah tahu yang namanya ngantuk dan tidur itu apa. Jawab iya atau tidak. Lah kita ini yang doyan tidur lebih celaka lagi. Bayangkan dalam sebuah peperangan, musuh itu nggak pernah ngantuk. Jadi nggak pernah lelah, nggak pernah tidur. Tapi kita harus tidur. Nah coba lihat perang yang model begini. Kita walaupun tidurnya dikurangi cuma sekian jam, dengan senjata-senjata yang hebat, lawan kita nggak pernah tidur, yang menang siapa? Mereka lagi. Bayangkan, saudara kita walaupun bilang, aduh aku mau istirahat 5 menit saja. Kemarin siang ada satu hamba Tuhan yang bersama-sama saya cuma waktu punya sebentar. Ternyata nggak sampai 10 menit saya rebahan, saya sudah terbangun seger. Dia nggak percaya, gitu sudah cukup, sudah. Dia sampai bingung, masa baru rebah belum sampai 10 menit sudah seger lagi? Lah buktinya, kamu lihat saya ngantuk atau tidak? Nah, sependek-pendeknya waktu istirahat kita sudah. Kalau setan itu nggak pernah istirahat. Ngerti ya contoh ini? Kita tetap di pihak yang kalah. Nah yang ketiga ini paling gila. Antara setan dengan kita, siapa yang bisa ngelihat siapa? Loh kok tertawa? Saya tanya kok. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa ngelihat siapa? Cepat jawab. Iya setan ngelihat siapa? Kok setan aja ngomong. Nah dalam peperangan model begini, kita ini mau pakai senjata model apa? Secanggih apa? Siapa yang kalah? Jelas kita. Mereka bisa ngikuti semua gerak-gerik kita. Walaupun saudara dan saya berjaga-jaga terus muter 360 derajat terus itu aja, terus tola-toleh begini, ayo. Mereka nggak pernah bisa kita lihat. Pertanyaannya sama. Perang model yang ketiga ini siapa yang kalah? Kita lagi. Maka itu kemenangan kita hanya di satu kata, taat. Catat itu. Taat. Kenapa harus taat? Oh maaf, pertanyaan kecepatan. Taat kepada siapa? Kepada komandan. Kenapa harus taat? Loh, ayo jawab. Kenapa harus taat? Nggak dengar saya. Bukan. Kalau supaya menang itu kecepatan. Bukan itu. Sebelum kita menang harus ada apa? Menang-menang nggak pernah perang. Enak saja. Nah, bukan supaya menang. Inilah gobloknya orang Kristen, maunya instan saja. Jawab yang baik. Mengapa dalam peperangan yang 3 hal kita kalah semua? Kita harus taat pada komandan kita, bukan supaya menang. Menang itu tergantung. Masa nggak bisa jawab? Apa? Aduh nggak dengar saya ini. Kenapa? Oke. Ya betul. Supaya mengetahui strategi musuh. Oke. Saya tunjukkan ayat ini. Gak usah dibuka, saudara semua tahu. Saya ulangi lagi. 99% gereja Pantekosta karismatik sangat salah dalam mengerti. Maaf jangan tersinggung sudah. Kebenaran. Contohnya. Siapa masih ingat Yesus pernah berkata begini? Ketika suatu hari murid-muridnya mengusir setan, tapi setannya nggak pergi. Terus Yesus ngomong, oh, yang jenis ini tidak bisa diusir tanpa apa dan apa? Doa dan puasa. Nah, kita yang karismatik dan Pantekosta, karena di kalangan Protestan Katolik nggak ada, itu nggak dipakai. Bedanya di situ. Kita pakai, tapi salah. Salahnya di mana? Saudara, dalam konsep kita ayat itu artinya, ayo kita besok akan menghadapi peperangan. Setannya besar-besar. Kok tahu? Cara ngomong gitu, besar-besar. Kok tahu? Pokoknya hebat setan itu. Maka 3 hari ini kita harus doa dan puasa dulu untuk perang. Nah, konsepnya dengan doa dan puasa itu supaya tambah sakti.
Ini kan pedukunan, goblok. Kalau ayat itu kita tafsirkan seperti klenik, tahu klenik ya? Seperti orang-orang kedukun cari orang pintar, itu betul. Doa puasa itu menambah kesaktian. Tapi konsep yang Papa inginkan, ingat dari awal saya sudah tunjukkan ini, bahwa dia lebih mementingkan komunikasi. Tulis itu baik-baik. Papa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus lebih mementingkan komunikasi daripada ritual. Ingat itu. Bagi semua agama di dunia, doa dan puasa itu ritual untuk menambah kesaktian. Dan itu betul buat mereka. Kalau buat kita tidak. Jadi doa dan puasa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita sebagai gerejanya dalam menghadapi musuh yang makin hari makin hebat, persenjataan, strategi, teknik perang dan semuanya itu. Doa dan puasa itu artinya tarik dirimu. Ada kata apa bagi tentara di seluruh dunia? Kalau mereka baru kalah perang, lalu mereka mundur, itu namanya apa? Bukan berpuasa itu rohani lagi nanti. Konsolidasi. Pernah dengar kata itu? Loh, kok diam saja? Pernah dengar enggak? Konsolidasi. Ada kata konsul, counseling, berembuk, berunding. Nah, waktu kita diminta doa dan puasa oleh Tuhan Yesus, itu waktunya konsolidasi dengan Dia, dengan komandan kita. Lalu komandan kita menjelaskan, begini begitulah musuhmu itu, dan ini caranya kamu menghadapi. Oh itu, amin. Selesai doa puasa, peranglah. Bukan cuma nggak makan, nggak minum, komat kami terus, tapi nggak tahu nanti mau apain. Ngerti nggak konsep ini, saudara? Jadi penekanannya bukan pada ritualnya, komunikasinya ini. Maka itu banyak orang Kristen perang, tapi nggak pernah menang pada suatu doa puasa berapa hari itu. Karena waktu puasa tidak mendengar instruksi dari komandan. Komandan ngomong banyak-banyak, ya ternyata radio kita yang rusak. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Jadi penekanannya itu pada komunikasi, bukan pada bahasa rohnya, bukan pada lompat-lompatnya, tepuk tangannya, musiknya makin kencang. Bukan, saudara. Itu ritual semua. Penekanannya selalu kepada komunikasi. Oke, saya buktikan ini kepada saudara. Dari Tuhan Yesus di 4 Injil sampai kisah para rasul, seluruh kegiatan saudara kita ditulis lengkap di 28 pasal, sampai kitab Roma, terus sampai kitab Ibrani. Saya tanya kepada saudara, pernahkah di seluruh perjanjian baru itu kita menemukan ada ayat-ayat yang menunjukkan ritual mereka? Coba jawab, ada tidak? Tidak ada. Bahkan saudara kan saya buat kaget. Carilah di seluruh tulisan Paulus. Jadi tulisan Paulus itu dari kitab Roma ya sampai kitab Ibrani. Roma sampai Ibrani itu cukup panjang, 13 kitab. Yang saya kaget, tidak pernah ditulis Paulus itu berdoa dalam arti doa untuk apa tidak. Dia ikut doa pernah di Kisah Rasul 13. Tapi bukan dia yang mimpin doa, itu doa jemaat. Tapi itu pun tidak disebutkan bagaimana doa Paulus. Disebut di Kisah Rasul 13, maka seluruh jemaat berdoa puasa. Dan kalau saudara buka nanti di rumah, di pasal 13 itu hebat. Begitu mereka doa puasa, ditulis maka Roh Kudus berbicara untuk memisahkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan. Jadi ada jawaban. Komandan memberi instruksi, setelah ini apa? Jadi penekanannya pada komunikasi. Nanti saudara pulang baca di Kisah Rasul 27. Wah, itu seru sekali, saudara, seru sekali.
14 hari, 14 malam mereka di atas kapal itu tidak melihat matahari, tidak melihat bulan. Mereka terombang-ambing di Laut Tengah. Kalau sekarang itu Laut Tengahnya Mediterania sana. Terombang-ambing. Bayangkan, saya sering naik kapal, jangan bilang sehari semalam, 3 jam aja kena ombak, wah sudah teler semua. Ini 14 hari, 14 malam. Tidak makan, tidak bisa buat apa-apa. Alat-alat kapal sudah dibuang karena terlalu berat takut tenggelam. Muatan kapal sudah dibuang, tinggal orang saja. Tapi di kisah 27 itu ada tulisan, maka berdirilah Paulus di hadapan mereka semua. Paulus itu narapidana. Di dalam kapal itu Paulus itu tahanan yang mau diadili ke Roma. Kalau saudara baca ayat pertama manis. Maka berlayarlah Paulus dengan orang-orang itu ke Itali. Jangan bilang turis, itu narapidana. Dan ditulis di ayat 2, ada nakoda, kapten kapalnya, dan ada satu jenderal namanya Julius dari pasukan kaisar. Kenapa harus ada jenderal memimpin narapidana? Karena itu rata-rata tahanan politik termasuk Paulus. Tapi saudara, setelah kapal itu tidak berdaya dengan adanya gelombang, 2 kali ditulis begini, maka berdirilah Paulus menasihatkan mereka. Itu kata menarik sekali. Kalau ada kata di pasal 27 kisah Rasul itu, maka berdirilah Paulus dan menasihati mereka. Berarti yang jadi nakoda, jadi kaptennya siapa sekarang? Paulus. Lalu kemana kaptennya? Teler, mabuk sudah. Mana Jenderal Julius? Sama KO-nya juga. Jadi narapidana ngambil pimpinan. Luar biasa. Oh, kisah itu menarik sekali. Nah, yang saya mau tekankan adalah, oke, saya tunjukkan satu ayat penting ini ya, bahwa ritual itu nggak penting bagi Bapak kita, karena kita bukan beragama Kristen. Semua agama di dunia ritual itu mutlak. Kalau kita tidak, lagi sekali saya tekankan, buat Bapak di surga, komunikasi itu jauh lebih penting daripada ritual. Ayat yang ke-21. Ya, sudah. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, Paulus ngapain? Baca Paulus ngapain? Yang bawa Alkitab. Awas kamu ke gereja gak bawa Alkitab ya. Paulus ngapain? Kok gak ada suara? Yang lain gak bawa Alkitab ini. Ayat 21, kisah 27. Saya ulangi. Paulus ngapain? Berdiri. Artinya apa kalau dia berdiri? Dia pemimpin. Amin. Kisah 27 21. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya apanya nasihatku, nanti baca ayat-ayat sebelumnya. Ya, saya nggak ada waktu. Sekiranya nasihatku dituruti, luar biasa. Berarti dia jadi pemimpin. Supaya kita jangan berlayar dari pulau Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran kerugian ini. Tetapi sekarang, para pemimpin, salah satu ciri seorang pemimpin, ya, bukan karena dia gelarnya, sekolahnya di mana, tidak. Seorang pemimpin salah satunya, ya, dia berkata tegas sekarang. Seorang pemimpin tidak boleh ragu-ragu. Kata sekarang artinya tegas dan siap. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, dengarkan saudara, tadi malam ada saya mimpin sebuah ibadah, bukan di gereja, bukan di tempat apa-apa, sederhana. Penyerahan salah seorang cucu saya yang baru umur 2 bulan lebih. Dan semua yang melihat itu kaget. Ini anak belum 3 bulan, saudara. Ketika saya sampaikan pernyataan Roh Kudus, kamu akan jadi penasehat seumur hidupmu. Setiap orang yang jumpa kamu akan nasihati dia. Dari mulutmu keluar kata-kata nasihat. Saudara, anak ini tersenyum, tertawa.
Itu mamanya waktu gendong anak ini, dia heran. Setiap kalimat yang saya ucapkan, bahwa kamu akan jadi pemimpin, kamu akan begini, anak ini responnya itu luar biasa. Mamanya sampai heran. Betul-betul seperti ngerti anak itu. Saudara, dengarkan. Tanda pertama yang Alkitab tulis, kita ini Kristen atau bukan. Dengar, tandanya bukan berapa meter kalung salibmu. Wah, ngeri dong. Betul? Tanda pertama ketika orang melihat kita ini Kristen atau bukan. Maaf, saya harus pindah ayat dulu, tapi jangan tutup ya, Kisah Rasul. Kita buka Yesaya 9 ayat yang kelima. Ini tanda pertama kekristenan kita. Bukan karena kita rajin ke gereja, kemana-mana bawa Alkitab. Tidak. Salib, kalung salibnya, anting salibnya. Bukan. Tapi ini tandanya. Kalimat bagian tengah saja. Yesus punya berapa nama di situ? Ayo baca. Yesus punya berapa nama? Ya, berapa nama? 4. Ya, penasihat ajaib 1. 2 apa? Ya, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4. Nah, perhatikan. Saya dulu goblok, saudara. Tapi tahun 94 saya diubah oleh Tuhan lewat ayat ini yang merubah konsep saya. Sebelum sampai tahun 94, kemana pemain keyboard kita kok pergi? Sebelum tahun 94, saya selalu beranggapan bahwa 4 nama Yesus yang hebat itu Yahweh yang memberi. Ternyata tahun 94 saya dikagetkan. Baca kalimat sebelum penasihat ajaib. 1, 2, 3. Dan namanya disebutkan orang. Artinya apa? Loh, yang memberi siapa? Bapa atau orang? Saya bingung. Kok bisa orang? Dan namanya disebutkan orang. Saya ambil dari 4 nama yang pertama. Apa nama yang pertama? Penasihat. Jangan lupa ajaibnya, lengkap itu kalau baca. Penasihat ajaib. Dan namanya disebutkan orang. Pertanyaan saya, kalau begitu pekerjaan Tuhan Yesus apa? Sehingga orang memberi dia nama penasihat ajaib. Coba jawab. Pekerjaannya apa? Penasihat. Saya kaget. Jadi sejak tahun 94 sampai hari ini saya memakai konsep ini. Kita disebut Kristen oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita juga disebut, dia itu penasihat ajaib, itu penasihat, ini penasihat. Amin kan? Pertanyaan berikut. Kalau begitu, selama ini di kantor tempat saudara bekerja, dalam pergaulan, sesama karyawan, sesama tukang ojek, sesama sopir angkot, kalau saudara sopir angkot, sesama pengusaha, para ibu yang masih muda, kalau jaga anak, ngantar anak yang masih playgroup atau TK, saudara, bagaimana waktu saudara ibu-ibu bertemu dengan ibu-ibu yang lain? Atau pertemuan babysitter yang lain? Apakah orang-orang di sekitar saudara sudah menjuluki saudara, engkau penasihat? Kalau saudara belum pernah diakui itu, jangan segan berkata, aku belum Kristen. Serius. Karena namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Banyak gereja tidak mengerti rahasia ini. Mulai hari ini, biarlah roh penasihat ajaib itu ada pada kita. Maka itu kalau kita nyerocos bahasa roh, tapi rohnya yang punya roh itu gak pernah nampak dalam hidup kita, itu mantra. Catat baik-baik. Kalau kita rajin berbahasa roh, kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-19, roh Yesus itu roh nubuat, roh nasihat. Harusnya roh itu nampak dalam hidup kita.
Kita kembali ke Kisah Rasul 27. Lihat ayat yang ke-23. Jadi Paulus ngapain? Ayat 21, 22 menasehati. Kenapa dia menasehati? Karena dia ada roh penasehat ajaib. Padahal dia bukan pemimpin. Renungkan itu. Kemarin saya dapat telepon dari salah satu anak kami di Sydney. Saya kaget dapat telepon itu. Kenapa saya kaget? Hari Rabu yang lalu, pemimpin tertinggi di perusahaan, dia kerja di perusahaan Foxtel, meninggal mendadak karena serangan jantung. Syok perusahaan itu. Orang ini tidak menikah, rajin olahraga, makanannya dijaga luar biasa. Selasa malam masih mimpin rapat, Rabu pagi meninggal serangan jantung. Goncang perusahaan itu karena pemimpinnya meninggal mendadak tanpa pesan apa-apa. Nah, salah satu anak kami ini kerja, dia memang posisinya tidak terlalu tinggi. Kalau dihitung rankingnya dari pemimpin tinggi itu masih 4 di bawah. Tapi yang dia cerita saya kemarin, kenapa para pemimpin yang lain minta untuk kira-kira sekian bulan pertama ini kamu ambil alih. Dia itu kaget, dia itu takut. Saya dorong, ini kesempatan kamu maju. Nah, saya sampaikan ayat itu. Wah, dia makin kuat. Tadi pagi di SMS saya, dia bilang, Dedi, semalam dalam saya tidur waktu kemarin dia bisa ngomong itu. Hari ini saya bangun segar. Besok saya ke kantor. I will take over. Bukan untuk sombong. Saya akan coba lakukan. Nah, alasannya jelas. Sebab berapa saat terakhir itu pemimpin itu dekat betul dengan anak saya ini. Rupanya, ya kalau dalam bahasa orang Asia, dia sudah merasa kalau dia mau meninggal. Jadi banyak hal yang diberitakan kepada anak ini, bukan kepada yang lain. Dan para pemimpin yang lain tahu bagaimana pemimpin yang belum meninggal ini mendelegasikan. Ambil, saya bilang. Jangan tunggu posisimu berubah dulu. Nah, itu loh saudara. Di mana ada roh Yesus, di situ ada roh penasehat. Amin. Dan dunia sedang bingung sekarang. Betul, lihat kenapa paranormal laris. Betul, peramal-peramal laris. Karena orang bingung, mau kemana ini? Kalau gereja tampil kepada dunia, paranormal gak laku lagi. Karena kita ada roh penasehat dalam diri. Tepuk tangannya betul, gak usah ragu-ragu. Di perusahaan manapun, di kelompok manapun saudara berada, serendah apapun posisi saudara dalam sebuah struktur perusahaan atau pekerjaan, tidak penting. Yang penting roh penasehat itu ada nggak dalam hidup. Kemarin waktu diskusi itu saya ceritakan tentang Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf? Lulusan mana dia? Loh, kok tidak? Dia lulusan perguruan tinggi terkenal. Dia kuliah di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan, dan kuliahnya gratis. Begitu dia keluar penjara, langsung dia menjadi profesor ekonomi, penasihat kerajaan Firaun. Betul nggak, San? Baca baik-baik. Hari ini dia keluar penjara, hari ini juga posisi langsung berubah. Lalu Firaun berkata, bagaimana kita bisa mendapatkan orang lain lagi yang sehebat orang ini? Sampai Firaun lupa kalau ini masih nabi, bukan mantan. Kalau mantan berarti sudah bebas. Masa hukuman belum habis, bukan Yusuf itu? Belum, betul tidak? Belum habis masa hukumannya. Langsung berubah. Sebab dalam hidup Yusuf ada roh penasehat. Dia bisa nasihati Firaun yang hebat. Nah, saya berkata kepada anak saya, sama dengan Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, mereka itu tawanan. Masih ingat? Kenapa? 4 kerajaan. Bayangkan, ganti 4 kerajaan, ganti 4 sistem. Daniel tetap dipakai karena ada roh penasehat dalam hidup. Maka itu jangan cuma pinter bahasa roh, pinter nyanyi, pinter lompat-lompat, pinter teriak.
pinter doa puasa, semuanya pinter, tapi goblok dalam penasehat. Apa gunanya? Dunia tidak akan diberkati hanya karena kita rajin berdoa. Maaf, dunia nggak akan dipulihkan hanya karena kita rajin puasa. Maka itu para pendoa harus bertobat, tampil keluar dari gua-gua pertapaanmu, dan jadilah berkat, jadilah penasehat. Karena dunia butuh itu. Nah, Paulus nggak asal ngomong, nggak asbun istilah Jakarta. Kenapa nggak asal ngomong? Ini loh ayat 23. Ini harus kita miliki. Jadi kalau kita mau nasihatin orang, kita mau jadi pembimbing buat orang. Saya nyesal tadi malam itu kok nggak direkam di video itu. Anak belum 3 bulan, saudara. Saya ngomong tentang penasihat, dia bisa senyum, tertawa, nanggapin. Sampai heran. Lihat ayat 23 sudah, pasal 27 Kisah Rasul. Mengapa Paulus bisa berdiri dengan gagah, dengan tegap, dengan confident, percaya diri, dengan mantap? Ada Jenderal Julius, ada kapten kapal, ada prajurit yang lain. Kata apa? Kata pertama ayat 23. Nah, stop dulu. Karena. Berarti apa arti kata karena? Ayo belajar tata bahasa Indonesia. Apa arti kata karena? Menerangkan. Apa alasanku ngomong ini? Aku nggak asbun. Kalau dia orang Betawi ngomongin, aku nggak asal bunyi. Karena kapan? Ayo baca. Karena apa? Kapan? Tadi malam seorang malaikat dari Tuhan. Nah, stop dulu. Berarti Paulus ngapain semalam? Nah, komunikasi. Jangan bilang berdoa, karena nggak ada kata doa, jangan nambah ayat ya. Nah, betul, boleh saya ngomong ini? Karena Bapak itu tertawa. Karena orang gereja jawab, karena dia berdoa. Goblok, nggak ada kata doa, kamu tambahin doa sendiri. Ngawur saja. Kenapa gereja menjawab berdoa? Karena ritual. Paulus nggak buat ritual di atas kapal itu. Bakar menyan komat kami, ngapain? Maaf, Paulus tidak buat ritual, dia komunikasi. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai milik. Walaupun ada kata sembah, saudara, itu bukan ritual. Dia enggak angkat tangan muter-muter kapal, enggak begitu. Dia enggak nengkingi gelombang itu, diam kamu, enggak ada nengkingi gelombang. Dia berkomunikasi. Terus ngomong begini, ini penting, berdiri di sisiku. Dan ia apa? Baca Alkitab, saudara, jangan lihat saya. Ia apa? Nah, kalau ada kata berkata artinya apa? Komunikasi dengan komandan tertingginya. Di dalam masa perang seperti ini aku harus ngapain? Apa komunikasinya? Dikatakan jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua ini yang saya baca, dengarkan, di mana ada Roh Yesus, itulah Roh penasehat. Maka semua orang di sekitar saudara akan kena ayat ini. Perhatikan baik-baik. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di hotel ini, begitu. Gimana? Di kapal ini akan apa? Selamat karena siapa? Ini yang luar biasa. Hasil komunikasi itu pasti menyelamatkan semua orang. Amin. Saya ulangi lagi. Hasil komunikasi dengan Bapa di surga itu pasti menyelamatkan semua orang. Amin. Karena begitu nasihat sampai, orang tahu ini arah kemana sekarang. Luar biasa, saudara. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan. Ayo baca sama-sama kalimat ini dahsyat. 1, 2, 3. Bahwa
Ayo yang kuat, ulangi. Yang di atas juga, ini belakang. 1, 2, 3. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikomunikasikan kepadaku. Saya ganti kata dinyatakan. Berani gak saudara berkata begini kepada dunia? Seperti anak saya di Sydney itu. Ngomong kepada pemimpin-pemimpin di atasmu yang 3 level lebih tinggi. Sampaikan, sebab dalam dirimu ada roh penasehat. Saya sering ikut ke kantor dia perusahaan. Kalau saudara pernah tahu Fox Studio yang siarannya 24 jam sehari, di situ anak saya itu kerja. Dia bukan di TV-nya, di holdingnya. Jadi kalau kita ada roh Yesus, siapapun bisa dinasihati. Ingat contoh-contoh di Alkitab. Maka itu penting sekali komunikasi kita dengan dia. Oke, berapa ayat bagian terakhir? Nanti baca ayat 27 saudara. Ayat 26 ya. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Lihat ayat 27. Berapa? Ayo, berapa malam? Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Bayangkan 14 malam terombang-ambing. Maaf ya, saya cuma ngomong. Aduh saudara, kalau kami di kapal, kalau sudah nggak bisa makan tapi mabuk harus muntah terus, maaf ya, jangan yang merasa enek atau jijik. Kami punya istilah. Kalau sampai semua kami penumpang kapal sudah muntah kuning istilahnya, sudah gawat. Kalau usah begitu harus diinfus, gak ada jalan lain. Karena gak bisa masuk apa-apa. Woi, saya berkali-kali sampai muntah kuning, sampai lemes sudah. Kok ombak sudah begitu besar. Itu barang sudah gak tahu berantakan kemana, sudah gak ada yang bisa ngambil sudah. Ngeri sekali kalau usah kena ombak. Itu cuma berapa jam? Ini 14 malam. Tapi ada seorang namanya Paulus yang menyelamatkan orang-orang itu. Oke, ini dibaca terus ya. Ada banyak, nggak lama prajuritnya ada yang lari, takut. Paulus nasihati lagi. Oke ya, kita beralih. Kita buka sekarang bagaimana komunikasi saudara kita di Perjanjian Lama. Saya mau tanya gini dulu kepada saudara. Logikanya, karena ini hukum, saudara kita di Perjanjian Lama atau kita di Perjanjian Baru yang lebih mudah berkomunikasi dengan Bapa di surga? Logikanya, coba jawab. Yang di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Baru. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita waktu dia menyerahkan nyawanya, apa yang dibuat cuma satu. Di bait suci terjadi apa? Tirai itu terbelah. Nah, di balik tirai itu ada tabut suci. Nah, tabut itu tempat Bapa hadir. Dalam hukum Perjanjian Lama, yang boleh ketemu Tuhan itu cuma satu orang yang jabatannya imam besar. Dan itu pun cuma setahun sekali ketemunya. Bayangkan. Jadi gak sembarang orang boleh masuk ke balik tirai itu. Tapi waktu Yesus Tuhan kita menyerahkan nyawanya, jebol tirai itu. Artinya apa? Mulai hari itu sampai hari ini dan sampai seterusnya, jam berapa saja, kapan saja kita boleh bertemu dengan Bapa kita. Harusnya jangan amin dulu. Ternyata faktanya, siapa yang lebih gampang berkomunikasi dengan Bapa antara kita di Perjanjian Baru dengan saudara kita di Perjanjian Lama? Bukan. Mana kita budak semua gini kok kita. Faktanya saya tanya. Nah, kalau kita baca dari mulai hidup Henokh, mulai Henokh ya, ada kata bergaul. Sampai Abraham bisa mendengar Tuhan bicara. Terus Musa, Yusuf, Daud, lebih gila lagi nabi-nabi itu saudara. Samuel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos. Baca semuanya. Saya itu sempat iri hati kepada mereka. Kenapa kalau saudara baca tentang mereka? Dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit Tuhan berfirman, sebentar Tuhan hadir. Kok enak betul? Nah kita ini jangan tersinggung saya ngomong. Puasa 3 hari belum tentu ketemu Tuhan. Jangan marah. Halo, jawab ya atau tidak?
Buktinya apa? Hanya untuk cari kehendak Tuhan. Satu aja kehendak Tuhan. Puasanya 3 hari. Bisa bayangkan 3 hari itu setan-setan sudah buat apa itu? Kita masih diem, komadamida berdoa kita terus itu melek lagi, merem lagi, ngomonglah Tuhan, kok ngomong 3 hari Tuhan. Maaf saya ngomong begini, betul tidak? Kita nggak dengar dia. Mereka nggak pakai ritual apa-apa, bisa dengar dia. Maka itu ada yang salah dalam hidup kita. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Saya stop dulu. Apa arti kata menampakkan diri? Iya, memperlihatkan. Bentuknya. Bukan bentuknya. Saya salah ngomong. Oke, jadi ketemu nggak? Itu maksud saya. Susah benar saya ngomong. Ketemu tidak? Iya, ketemu siapa? Siapa ketemu siapa? Dua-dua, jawabnya begitu. Iya, ada Abraham dan Tuhan saling bertemu. Ini yang luar biasa. Lihat ya, kita masih pada konsep ritual tidak penting bagi Bapak kita. Katakan amin. Komunikasi itu lebih penting. Kita lihat ayat. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham ngapain? Doa puasa, nyembah. Ayo jawab, ngapain? Duduk, baca Alkitab. Belum ada dulu. Di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Stop dulu. Kalau hari panas terik, ada orang yang zaman itu belum ada listrik, jadi nggak ada kipas angin ataupun AC. Kalau ada orang di hari yang panas terik duduk di pintu kemah, kira-kira sedang apa? Ayo cepat jawab, sedang apa? Kepanasan. Cari angin. Bisa? Saya dulu pasti orang lagi kipas-kipas. Saudara, saya pernah jadi guru selama minggu 13 tahun. Saya percaya pada anak kecil daripada kita orang dewasa. Karena kita politiknya banyak, anak kecil itu nggak punya politik. No, serius. Perhatikan, anak kecil kalau bohong, ketahuan tidak? Dari mana kita tahu dia bohong? Wajahnya itu. Saya tuh senang memperhatikan wajah anak kecil. Yang paling gemesnya itu, dia bohong tapi kok ngaku. Itu anak kecil. Saya tuh pingin bukan marah, tapi gemes. Kalau kita sudah gede, cobalah begitu, ketahuan munafik sudah. Itu anak kecil itu luar biasa. Maka itu betul Yesus berkata, belajarlah kepada anak kecil. Polosnya itu oke. Nah, semua kelas yang saya ajar, saya tuh tanya begini kepada mereka. Anak-anak, Om tanya. Menurut kalian, semua kelas, dari kelas kecil sampai kelas gede, menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saya itu heran, apa jawaban mereka kira-kira? Gemuk, sudah. Saya tidak bisa mengerti mengapa di benak mereka Opa Abraham itu gemuk. Ya sudah, saya percaya saja, karena mereka lebih jujur daripada kita kok. Walaupun nggak ada fotonya. Dengarkan, orang gemuk kepanasan. Ini poinnya, saudara. Loh, ngerti? Ritual apaan? Ayo semuanya tutup mata, bayangkan orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah. Gayanya bagaimana? Boleh saya bayangkan itu? Dengarkan ini baik-baik. Yang berikut, jangan saudara malu. Ini logika anak-anak untuk kita mengerti Alkitab. Kira-kira Opa Abraham pakai baju atau tidak? Loh, boleh bukan? Nah, bayangkan, nggak ada ritual apa-apa. Dia nggak bahasa roh, dia nggak main gitar, dia nggak komat kamit, dia nggak angkat tangan, dia nggak jengking atau sujud, enggak. Duduknya gitu tuh. Bayangkan, siapa yang hadir? Ini yang kita nggak pernah punya, saudara. Doa pagi iya, doa malam iya, doa puasa iya. Ketemunya jarang sama Tuhan. Karena ritual yang kita buat, bukan komunikasi. Saudara, ini hebat. Baca semua tokoh-tokoh perjanjian lama, saya kagum. Gak ada ritualnya.
Yeremia mendengar suara Tuhan, Yeskel, saya nggak ada ritualnya. Lagi duduk-duduk, lagi santai, Bapak hadir bicara begini, bicara begitu. Komunikasi lebih penting daripada apapun juga. Keluaran dengan cepat supaya kita makin kuat. Keluaran pasal 25 ayat 22. 25 ayat 22. Ini sekarang Musa. Jadi mulai hari ini saudara baca Alkitab teliti. Semua tokoh baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara akan temukan mereka jumpa Papa enak saja. Udah? Dan di sanalah aku. Siapa aku di sini? Tuhan Papa kita. Akan apa? Bertemu. Garis bawahi kalau saudara punya Alkitab dalam buku, aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan apa? Berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu yang akan aku perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Musa penasihat atau bukan? Jawab, Musa penasihat atau bukan? Penasihat. Kenapa dia bisa jadi penasihat? Karena ini komunikasinya dengan Yahweh Tuhannya akrab. Keluarkan dua kata kerja di ayat itu semuanya. Keluarkan ya. Satu kata kerja bertemu, dan kedua berbicara. Dapat? Ya, Alkitab saudara. Artinya begini. Tiap kali Papa menjumpai kita dan kita menjumpai dia, tiap kali. Kalau saya nggak berkata tiap saat, maka itu tadi Kejadian 18 kita tahu. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Padahal Abraham itu lebih konyol lagi. Kalau saya kembali sedikit ya, saya lupa menerangkan itu. Kalau kita baca ayat 1 pasal 18 tadi, Abraham sedang butuh Tuhan atau tidak hari itu? Tidak, dia lagi santai kepanasan. Kalau ditanya, Abraham kamu butuh apa? Butuh AC. Karena dia kepanasan. Nah, betul tidak? Dia nggak butuh Tuhan. Bayangkan, opa itu nggak butuh Tuhan, Tuhan aja hadir. Ngerti? Karena Tuhan yang berkepentingan. Sebab Papa akan bicara dua hal kepada Abraham. Komunikasi. Jadi tiap kali Papa bertemu kita, dia pasti berbicara. Dia tidak mungkin kalau bertemu dia nggak ngomong apa. Maka itu yang rajin doa, awas. Saya cuma tanya satu hal menurut ayat ini. Bukan berapa hari saudara puasa, bukan berapa jam saudara berdoa. Yang penting adalah Tuhan ngomong nggak? Dengar ini baik-baik. Kalau saudara-saudara rajin doa puasa, doa malam, doa pagi, doa ini, doa itu, nggak pernah Tuhan ngomong, hentikan doamu. Bang, kau salah. Jangan pakai ritual lagi. Pakailah komunikasi. Bergaul. Dengarkan dia. Tiap kali Tuhan bertemu, dia pasti, ayo lanjutkan. Tiap kali Papa bertemu kita, pasti berbicara. Komunikasi saudara, ini penting. Gak apa-apa, Brevin, gak usah. Ingat, peperangannya makin dahsyat. Betul tidak? Musuh makin kurang ajar. Kalau kita prajurit, gak bisa dengar komandan, celaka kita. Ayo mulai hari ini tingkatkan komunikasi kita dengan dia. Saya gak berkata tingkatkan jam doa, salah. Mau doa berjam-jam pun kalau budek semua ngapain? Jangan marah. Kalau kata budek itu kopok dan itu saja. Saudara, saya berkata kasar ini karena gereja salah mengajar. Papa lebih rindu kita bersekutu, bukan ritual. Nikmati hadiratnya. Nikmati hadiratnya. Hanya satu syarat kita bisa mendengar dia bicara. Taat. Bukan puasanya lama, doanya panjang, tidak, taat. Bukan karena baca Alkitab 14 pasal sehari, bukan, taat. Saya beri contoh begini. Kalau saudara pemimpin, saudara punya anak buah, saudara punya karyawan, diberi perintah 2 kali nggak mau dengar, malas nggak ngomong lagi pada dia. Ya sudah, begitulah Papa. Kalau dia tahu di hati kita nggak pernah nurut,
doa puasalah sampai kurus kering, mati, dia nggak akan ngomong, sebab kita tahu, dia tahu kita nggak tahu. Maka itu saya akan akhiri dengan dua pribadi, Abraham dan Maria. Siapa ingat? Pertama kali Abraham mendengar suara papa, Abraham sudah kenal dia atau belum? Nah, itu yang saya kaget. Belum kenal, yang ngomong ini siapa? Apa perintahnya? Apa komunikasinya mereka dua? Yahweh bicara apa pada Abraham? Di pertama kali pasal 12 dari Kejadian, Abraham suruh apa? Cepat jawab, jamnya ini. Abraham suruh pergi, nggak sendiri, bawa istri, bawa ternak, bawa kekayaan. Saya cuma ngomong gini, sekristen-kristennya saudara, dengar ya, sekristen-kristennya kita, sependeta-pendetanya kita. Kalau tadi malam Tuhan ngomong pada kita, Daniel, Edwin, besok kamu ke Cengkareng, bawa semua keluargamu, bawa semua kekayaan. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu ke Cengkareng dulu. Jujur, berangkat atau tidak? Mikir, nah itu dia, karena ngaku nggak taat, yang Tuhan nggak bisa ngomong. Karena Tuhan sudah baca hati Abraham, bukan Abraham, orang ini nurut, aku ngomong. Yang kedua Maria, kalau Papa di surga tidak tahu hati Maria yang nurut, saudara bisa bayangkan Gabriel capek. Tiap hari naik turun pulang pergi surga dunia. Gadis, siapa mau hamil belum kawin? Siapa mau belum kawin tapi hamil? Enggak ada gadis goblok. Masih Gabriel, Tuhan sudah seharian aku keliling-keliling kampung enggak ada. Besok lagi Gabriel. Mengapa langsung ke Maria? Karena taat. Jadi berkomunikasi dengan Papa syaratnya cuma satu, nurut, taat. Saudara, lebih baik orang berkata gini, ayo nekat sampai goblok, salah. Itu namanya bonek-bonek itu. Tapi yang Papa mau, nurutlah. Amin. Mati pun nurutlah. Jadi mendengar suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, modalnya apa tadi? Taat. Ya sudah, cuma itu saja. Kalau ada ketaatan, nah ketaatan nggak bisa dibuat-buat, betul? Jadi gini misalnya, kalau Tuhan ngetes saudara, Daniel, aku minta seluruh uangmu. Baik Tuhan, kapan? Nah Tuhan akan ngomong. Kalau Tuhan suara gini, Tuhan bolehlah ngomong yang lain, tapi jangan utak-atik hartaku. Ya sudah, Tuhan nggak ngomong. Ngerti ilustrasi itu? Mau taat tidak? Jangan ngomong tok lo ya was. Jadi saya akhiri dengan kalimat ini. Jadi antara ritual, kegiatan ibadah dengan komunikasi, Papa lebih suka yang mana? Komunikasi. Mari kita menghampiri Tuhan. Hari ini kita belajar saudara dengan pengertian ini. Maaf kalau pelajaran ini akan mengagetkan banyak saudara. Ya, dengarkan. Buat Papa di surga, antara ritual atau aktivitas kita